Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda-Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jelas suara saya? Jelas Ustazah. Ya. Ini kami sambil menunggu dulu ya teman-teman yang lain yang belum bisa hadir. Mohon maaf. Ini nama boleh diketik nama dan daerahnya ya. Ya, kita saling mengenal. Oke. Ada Ibu Safrina ya. Ada Ibu Devi, ada Bu Nelly ya. Ada Bu Rumini. Ibu Nuni. Bu Dini, Bu Nafisah ya. Bu Wati. Aduh, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Gimana nih masuk jam kerja ya? Ya, udah bisa on kamera nih semua nih. Bu Nafis. Ya, ada Bu Nunung. Bu Nunung daerah mana nih Bu Nunung nih? Hah? Di mana? Oh, nggak jelas. Sateli. Daerah mana? Oh, ini Ustaz Suaranya nggak begitu jelas ya? Tapi yang lain ke sana jelas ya? Jelas. Ini saya pengeras ininya nih. Saja lihat. Coba ini. Udah. Ya. Suara saya jelas ya, tapi suara itu nggak begitu jelas. belum didorong sama Ustaz, masukinnya belum lempeng. Udah. Oh gitu. Oke. Dari mana Bunda? Dari mana Bunda? Bunda Nang? Oh, dari Tangerang, Masya Allah. Ini mohon maaf, ini karena HP baru jadinya fasilitas baru, jadi baru pakai baru, jadi belum tahu caranya untuk pakai bagaimana ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada Bu Dewi. Bu Dewi gimana Bu Dewi? Bu Dewi dari mana Bu Dewi? Bu Dewi, ada Bu Dini ya. Ya Allah. Oke. Bu Ati, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Sri udah siap standby nih Bu Sri nih. Masya Allah. Gimana Bu Sri? Halo? Nggak ada suaranya ya mereka? Enggak, iya. Jadi Halo? kita Halo, tidak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Jelas sebentar ini ya, saya. saya coba. Oke. Coba boleh ngomong lagi Bunda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, udah jelas. Assalamualaikum. Oh, ini cuma sebelah kiri yang aktif. Sebelah kanannya nggak bisa. Punya aku ya. Maklum ini juga baru, jadi belum bisa. Soalnya jadi nggak kedengeran.
Pelan-pelan. Baru semua ya Ustazah ya. Iya, ini difasilitasi oleh OSB. Masya Allah. Alhamdulillah. Nggak maunya jadi diberi itu fasilitasnya, Masya Allah. Makanya ini dicoba semua ini. Nggak kedengaran suaranya. Wow. Ya, tes. Jelas. Ya, jelas suara saya? Jelas. Oke. Jelas. Kanan kiri. Coba Bunda bicara itu. Jelas Ustazah. Assalamualaikum, jelas Ustazah. Jelasin ini. Jelas. Berarti ini yang ini ya. Oke. Insya Allah ada yang sambil bekerja, enggak apa-apa. Sini nanti jatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya Bunda ya, sambil nunggu teman-teman yang belum bisa bergabung. Insya Allah kita mulai saja. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan nanti insya Allah. Oke, siap Bunda? Kita mulai? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Insya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, apa kabar Bunda-bunda semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa, Allahu Akbar. Kalau Bunda, alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di acara kita yaitu Majlis Taklim ya. Alhamdulillah, Masya Allah, dengan izin Allah kita bisa mengikuti kajian melalui Zoom ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehariban kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat, Masya Allah Bunda, perbanyak salawat. Indahnya kalau kita bersalawat ya, setiap hari kita bersalawat. Bahkan saya mempunyai kegiatan zikir ya, di mana Majlis Taklim sih saya punya kegiatan seperti ini ya, zikir ini kita menghitung dengan zikir seperti ini. Kenapa sih zikir itu dihitung-hitung? Kan mestinya zikir itu nggak usah dihitung, itu karena Allah aja gitu ya. Tapi kalau saya ini
punya motivasi untuk jamaah saya. Jadi saya punya kegiatan. Jadi mereka setor zikir. Jadi daripada mereka itu banyak bicara yang mungkin perkumpulan kan kadang kita enak ya Bunda ya. Kalau kita bicara, tapi kalau kita diisi dengan ini, kita tangan kita ada ini. Tapi setiap jedanya pasti kita akan berzikir. Zikirnya apa sih? Gitu kan. Mau zikirnya astagfirullahaladzim, mau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kembali lagi. Terus ada salawat, boleh. Jadi kita itu punya kegiatan di majelis taklim saya gitu. Jadi mereka punya setoran, gitu kan. Sistem setorannya gimana? Itu setiap pagi ya. Jadi pagi-pagi mereka udah punya zikir masing-masing. Terus setelah itu mereka setor malam, gitu kan. Malamnya itu seperti apa? Oke, setoran misalkan Ibu Dini gitu. Ibu Dini, saya setor 1.000 hari ini, gitu ya. 1.000. Jadi Masya Allah. Jadi gimana kalau ibadah sholat? Boleh. Kadang kita kalau jalan kemana-mana kan kalau kita bawa ini enak loh Bunda. Jadi kalau kita ini kita kan ingat selalu pencet gitu kan. Belum biasa, nanti insya Allah jadi terbiasa. Makanya kalau di majelis taklim yang saya pegang yaitu majelis taklim Tartila Muslimah ya. Tartila Muslimah di daerah Tangerang itu saya mempunyai kegiatan seperti ini. Selain itu juga ada kegiatan yang model sistem setor one day one juz ya. Jadi 1 hari 1 juz dan 1 hari 1 juz juga ada kegiatan zikir ya. Zikir setoran zikirnya itu variasi. Misalkan tadi Bu Dini 1.000, saya setor zikir hari ini 1.000. Nah, terus ada Ibu Devi, saya setor ya. Zikir hari ini Masya Allah, alhamdulillah saya bisa zikir sampai 5.000. Kan gitu ya. Gak kalah lagi, saking setiap hari ketemu lagi Bunda, ada Bunda Nunung. Waduh, Bunda Nunung gak mau kalah 10.000 setorannya. Masya Allah kan. Iya, jadi istilahnya punya kegiatan. Jadi kegiatan kita itu aktif ya. Jadi kita saling memotivasi, ya Allah, orang itu kok bisa ya zikir seperti itu. Orang itu kok bisa ya banyak zikir seperti itu. Kenapa kita enggak gitu kan. Makanya kalau bisa gitu kita mulai aja. Kita bawa alat misalkan gitu. Oh tasbih boleh nggak? Boleh gitu kan. Jadi kemana-mana Masya Allah ini menjadi justru kalau nggak bawa ini udah ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang mana ya. Jadi harus dicari tuh ya. Jadi Insya Allah dengan kegiatan seperti ini terus kita mengingat pada Allah. Makanya luar biasa nih. Misalkan ada Umi Baim di sini nggak mau inilah kita namanya kumpul-kumpul gitu kan. Ada Umi Baim kumpul-kumpul bersama teman-temannya sambil pegang zikirnya sambil ada jeda astagfirullahaladzim. Ada orang yang ngomong ini, yang ini astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya. Sampai jalan subhanallah. Makanya kalau kita setiap hari kita lantunkan zikir kita, baik itu subhanallah, alhamdulillah, terus la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus apa lagi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh lagi shallu ala Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyak zikir yang kita bisa utarakan setiap hari. Bunda-bunda kalau bisa untuk kegiatan kita ini, Masya Allah, kita bawa alat-alatnya. Ini mah simpel, murah, meriah istilahnya kan gitu. Gak usah yang gede-gede, yang di sini kan sampai bisa diumpetin. Ya, umpet ini seperti apa ya? Seperti ini aja udah. Subhanallah, kita lagi mau ngumpul kemana perginya, kita bawa alat ini. Insya Allah Bunda ya. Jadi tujuan kita bukan tujuan untuk riya, untuk sombong, untuk apa, tapi kita saling mengajak gitu kan dalam kebaikan. Makanya alhamdulillah salawat senantiasa dizikirkan tiap dalam hati. Masya Allah itu makanya luar biasa. Jadi kalau orang udah lantunkan zikir di dalam hatinya, Masya Allah. Makanya satu hal, kalau kita punya hati yang lelah, ya hati kita lelah, terlalu capek hidup ini. Aduh ya Allah, kenapa sih ini hidup begini terus? Ya Allah, capek perasaan, lelah hati ini. Terus kita aktivitas, terus kita dengan ujian seperti ini. Ya Allah, kenapa sih? Gitu kan? Itu perasaan-perasaan lelah yang luar biasa yang kita bisa hadapi. Tapi
bagaimana sih sikap yang harus kita lakukan, gitu kan? Kalau hati kita lelah, gitu kan? Makanya kalau hati lelah, ibunda-bunda jangan khawatir. Hati kalau lelah itu butuh istirahat, ya. Bagaimana cara hati itu mau diistirahatkan, gitu kan? Terlalu lelah, terlalu capek, terlalu kalau kata kita tuh dongkol hati, kesel, gitu kan? Kita hilangkan itu semua, ya. Bagaimana caranya? Mau tahu? Mau tahu apa mau tahu dong? Apa mau tahu aja? Gitu. Mau tahu banget. Oh, mau tahu banget. Masya Allah. Ya, bagaimana sih cara hati kita itu supaya hati yang lelah ini luar biasa dalam hidup. Capek nih dari pagi sampai sore kerjaan begini-gini. Bagaimana cara kita menyikapinya? Supaya itu hati kita jadi senang lagi. Oke? Jadi hidup mau susah, kehidupan kita susah sesulit apapun, nih hati. Aduh, ya Allah. Bahkan pengennya teriak ini ya. Kalau bisa sih pengen nyanyi, ku ingin teriak. Ya. Teriaknya seperti apa? Nggak mungkin kan. Wow, gitu kan. Pengen kalau misalkan teriak-teriak, ini mana yang paling utama, zikir atau salawat? Saya lebih sering bersalawat daripada zikir. Insya Allah nanti kita akan bahas mana sih yang lebih diutamakan, salawat atau zikir, ya. Kalau misalkan saya menjawab, Bunda, simpel aja ya, salawat. Insya Allah, kenapa? Kalau misalkan ya, salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Makanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Iya. Bolehkah sambil jogging zikir? Wah, boleh. Makanya fazkurullah, ingatlah kepada Allah ya. Boleh nggak? Waduh, ini ada sistem tanya jawab nih. Hari ini kita tanya jawab atau materi nih? Bunda-bunda mau tanya jawab atau materi nih? Ayo. Oke. Oke. Lampunya mati. Lampunya mati. Ini ada yang usil nih. Ada yang usil di sini ya. Iya, kurang itu tadi suaranya. Oke. Pengen dua-duanya, mau materi juga, pengen tanya jawab juga. Wow, keren, amazing ya. Padahal ini baru pembukaan ya. Ya, pagi-pagi Bunda, siang-siang hari ini jangan cemberut aja bawaannya. Kalau cemberut bawaannya luar biasa. Kita udah banyak problem. Bagaimana problem itu terlepas dari diri kita, yang luar biasanya itu kan seperti itu. Tambah lagi dengan materi seperti ini, tambah strength lagi kalau kita itu belajar dengan serius. Ya. Santai gitu kan. Bagaimana supaya santai? Hati kita lelah, hati kita capek, letih, lesu. Oke, bagaimana cara solusinya? Oke, satu. Apa itu? Satu, ingat pada Allah, kembali kepada Allah. Ingat setiap apapun yang kita hadapi di dunia ini tidak lain hanyalah ujian dari Allah. Jadi larinya ini kepada apa? Oke, kita ke Allah dulu. Bagaimana caranya? Yaitu memperbaiki sholat kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Oke? Bisa diterima? Paham? Oke, yang pertama cara lelahnya kita, hati kita, bagaimana? Satu, perbaiki diri kita. Perbaiki bagaimana hubungan kita kepada Allah. Lelah, bagaimana lelahnya kita itu menjadi lillah. Oke, aku capek Allah. Kalau kita berpikir lagi, oh iya, hidup di dunia ini memang tempatnya untuk berlelah. Hidup di dunia tempatnya ujian. Hidup di dunia ini ada tempatnya ibadah. Oke ya Allah, hari ini aku lelahku dari pagi, dari bangun tidur sampai malam ini
Ya Allah, aku niatkan semata-mata karena Engkau ya Rob. Karena Allah. Nikmat kalau udah ke apa-apa itu karena Allah. Kita jadikan semuanya itu karena Allah. Ya. Wow, tenang. Jadi dongkol kesel. Ya. Larinya itu udahlah. Allahu Rabbi. Karena apa? Karena kalau misalkan kita berpikir ya, berpikir dengan apa ya? Dengan kita di dunia ini untuk apa? Ya. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu hanyalah beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaannya saat ini, kita apa yang kita lakukan dari pagi bangun tidur sampai tidur kembali, apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk apa? Tapi Allah menciptakan tidak lain manusia dan jin itu semua Allah ciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu niatkanlah semua semata-mata karena Allah. Keren ya Bun? Kalau kita udah mikirin seperti itu. Terus persoalan yang kita hadapi ini sesulit ini, apakah kita bisa? Hello. Apa? Hello. Semuanya pasti ada kadarnya. Gak mungkin Allah menguji orang itu, hambanya itu di luar batas kemampuan. Makanya kalau tidak lain Allah menciptakan, orang itu pasti mampu melakukan. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Aku ya Allah, problem aku besar, problem aku tuh banyak banget. Situ mah enak banget, situ mah nggak berasa, situ kan nggak mikirin. Nih saya nih problem saya terlalu banyak. Hello, ya. Kalau kita cerita sama teman-teman itu seperti itu. Situ mah masalahnya enak, nggak begitu banyak bandingan saya. Bandingan saya, gitu kan? Tapi jangan khawatir, jangan kita minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai masalah ini ada di hadapanku, aku nggak bisa. Ya Allah, aku capek dengan hidup ini seperti ini. Hello, jangan kau mengeluh. Katanya. Makanya innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu bersifat apa? Keluh kesah. Bagaimana caranya? Gitu kan? Oke, ya Allah, semua yang aku hadapi ini semata-mata karena-Mu ya Allah. Buatlah punggungku senantiasa kuat untuk menerima setiap apapun persoalan dalam hidupku. Dalam hidup kami. Jadi minta dikuatkan nih. Jangan minta, ya Allah, saya nggak kuat dengan problem yang aku hidupi. Capek hati ini. Lelah hati ini. Gitu kan? Dan minta kekuatan sama Allah, ya Allah, kuatkanlah nih punggungku untuk bisa menopang setiap persoalan yang aku hadapi. Itu kan luar biasa, Bunda. Ya, kadang nggak usah lagi kita, waduh, ini problem begini-gini, repot begini. Udah lebih baik aku nggak kuat. Aduh ya Allah, hidup begini banget, capek hatiku, lelah perasaan hatiku nih. Ya, dengan perasaan dongkol, kesel, itu hilangkan semua. Oh ya, semua karena Allah. Wa ilallahi tasirul umur. Makanya semua kembalikan lagi urusan itu pada Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Wa ilallahi tasirul umur. Semua yang ada di langit dan bumi ya, tidak lain milik Allah. Nah, terus apa? Wa ilallahi tasirul umur. Semua itu akan kembali. Semua Allah yang punya urusan. Kita cuma disuruh, ayo perbaiki diri kita. Ayo kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu berzikir kepada Allah. Di antaranya apa? Salat. Ya, terus apa lagi? Baca Al-Qur'an, ya, bersolawat. Itu dekatkan diri. Termasuk ya zikrullah. Makanya kalau kita ingat Allah, pasti Allah juga ingat ke kita. Kalau kita nyanyi apa ya? Bimbo ya. Nyanyi apa yang jika Allah kau dekat, aku dekat. Oh jauh, Tuhan. oh jauh. Apa gimana nyanyi itu? Aku dekat, gitu. Engkau dekat, aku jauh. Engkau jauh, katanya. Hati. Engkau jauh. Saya nggak hafal. Tapi yang jelas, masya Allah, kalau kita dekat sama Allah, insya Allah dekat pada kita. Itu poin yang pertama. Ya,
Kalau hati kita terasa lelah, letih, yang jelas kesel. Aduh, gimana ya? Judulnya Tuhan Ustadz, Masya Allah ya judulnya. Insya Allah. Wow, itu yang pertama. Ya, yang kedua apa? Supaya hati kita itu bisa tenang, bisa rileks lagi dari yang lelah, dari letihnya kita. Apa sih? Ya. Yang kedua adalah menghadiri suatu majlis taklim. Kenapa? Karena disitulah kita banyak akan memperoleh ilmu. Karena pada dasarnya kita itu setiap apapun yang kita hadapi, kalau kita punya ilmunya insya Allah lebih enak gitu. Tapi kalau misalkan kita hadapi segala sesuatu persoalan yang kita hadapi, kalau kita nggak paham akan ilmu, banyak hal-hal yang tidak akan kita lakukan. Yang jelas kita bisa mengendalikan diri. Karena apa? Karena punya ilmunya. Kalau orang nggak punya ilmunya, banyak hal-hal yang akan terjadi. Ya, tapi kita menghindari itu apa? Hadiri majlis taklim, Bunda. Keren banget, Bunda, kalau kita menghadiri suatu majlis taklim. Ya, hati kita tuh kayak sebagai apa ya? Perasaan itu kayak seperti disiram. Ya. Kadang Bunda merasa enggak sih kalau misalkan kita gini, kita punya persoalan yang luar biasa yang nggak bisa kita luapkan. Tiba-tiba datang ke suatu majlis taklim dan tiba-tiba di suatu majlis taklim itu membahas tentang persoalan kita. Nah, di situ ada jawabannya gitu loh. Oh iya, ya Allah, itu mah saya banget itu ya. Itu saya banget, kita banget itu. Kok bisa ya? Nah, suka seperti itu? Ya, insya Allah. Itu makanya majlis taklim luar biasa. Makanya berapa banyak orang yang kalau misalkan seperti ini tidak lari seperti ini. Bahkan mereka akan keluar gitu kan. Padahal kalau misalkan kita bisa bicara, oke, apa nih menjadi solusinya untuk kedepannya? Bisa dibicarakan, bicara. Gitu loh. Makanya beruntung bunda-bunda yang bergabung di Majlis Taklim OSB. Ya. Di Majlis Taklim manapun, beruntung banget. Karena kita pengen mempunyai grup yang Masya Allah, yang luar biasa. Mudah-mudahan grup kita semua ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, itu yang poin kedua. Ya, hati bisa membuat kita tenang adalah datangi tempat-tempat yang kita butuhkannya itu adalah ilmu. Di mana ilmu itu kita harus cari. Makanya man arada dunia fa'alaiha bi'ilmi. Siapa menginginkan dunia? Ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaiha bil. Maka sesungguhnya kalau misalnya kita menginginkan akhirat juga dengan menggunakan ilmu. Makanya ilmu yang luar biasa. Ya. Bagaimana sikapnya? Wow. Insya Allah setiap persoalan hati kesel. Aduh, capek dengan persoalan hidup yang luar biasa. Begitu seperti apa? Penuh ini nih. Penuh sekali persoalan, ya Allah. Bahkan kalau bisa teriak-teriak gitu kan. Tapi kalau udah berkumpul di majlis taklim, Masya Allah luar biasa dapat ilmu, dia akan ngerem. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia akan berzikir, dia akan istighfar. Dia akan tenang, lebih tenang. Makanya hati ini diajak bicara. Diajak bicara bagaimana? Itulah astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Jikalau yang aku hadapi ini adalah kesalahan dari diriku ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosaku. Seperti itu. Kita bermunajat kepada Allah. Ini yang luar biasa. Ya, kadang kita lari kemana dulu, ke teman dulu. Jangan dulu. Setiap persoalan gak usah lari ke teman-teman atau ke mana. Tapi kita lari dulu kemana? Allah. Dengan cara apa?
Ambil sajadah. Gelar sajadah. Lalu apa yang kita lakukan? Sholat. Sholat apa? Sholat taubat. Sholat apa? Hajat. Bisa. Kita mohon ampun ya Allah. Begitu berat apa yang aku alami ini. Tapi kumohon ya Allah, kuatkanlah punggungku agar aku bisa menampang setiap persoalan yang aku hadapi. Siap Bunda? Insya Allah. Ini hati loh, ya. Hati yang luar biasa, ya. Terus apa lagi? Gitu kan. Bunda-bunda capek, lelah dengan pekerjaan yang luar biasa. Ya. Pekerjaan yang luar biasa yang dihadapi. Aduh, kerjaan di pekerjaan itu banyak banget, ya Allah. Gimana kita sikapinya? Oke. Allah lagi. Ya Allah, yang aku lakukan ini ibadah. Jika engkau redha dengan pekerjaan aku, ya Allah, berikan aku supaya aku kuat untuk menumpang ini semua. Supaya aku kuat, ya Allah, kuatkan imanku, ya Allah. Aku dengan lelah aku ini, Allah, jadikan ini menjadi ladang amal ibadahku, ya Allah. Bunda dengan persoalannya apa? Aduh, ini kerjaan gak rapi-rapi. Di rumah beberes terus, bebenah terus, ya, merapikan nggak kelar-kelar, nggak dari pagi masak. Kadang kita masak udah banyak nggak dimakan. Hello. Oke, setiap apapun yang aku lakukan karena Allah, Allah, Allah dan Allah. Itu lebih keren Bunda. Oke Bunda, Insyaallah. Allah, Allah dan Allah. Terus apa lagi sih? Gitu kan? Ada lagi. Selain kita, yang pertama adalah kita kembali ke Allah. Perbaiki sholat kita, ibadah kita. Terus kita berkumpul nih. Kita datangi majlis ta'lim, Masya Allah. Dengan duduknya kita, dengan melihatnya kita, dengan silaturahminya kita. Masya Allah. Ini kan Bunda saling nggak mengenal. Kenal nggak Bunda di sini? Nggak ada kenal. Tapi Bunda mau bergabung, gitu kan? Dengan izin Allah, ya kan? Waduh, lihat Bunda seperti ini, on kamera, oh si ini. Walaupun Bunda nggak tahu, saya juga nggak tahu kan sebelumnya. Kita nggak kenal. Tapi caranya Allah mendatangkan seperti ini. Ini luar biasa. Ini yang momen yang luar biasa. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh Allah melalui grup yang ada di OSB. Sehingga pertemuan kita ini ya alhamdulillah nggak disangka-sangka ya. Dari mana aja orang itu bisa belajar untuk ilmu. Ya mungkin saya juga belum banyak ilmunya gitu kan. Tapi terus kita belajar dan terus belajar. Makanya wow, hidup. Jikalau Anda lelah, merasa lelah, hati butuh istirahat. Bagaimana mengistirahatkan hati kita? Jadi bagaimana caranya untuk mengistirahatkan hati kita? Hati kita yang lelah, yang capek, yang wow, keren. Yang pertama tadi adalah perbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang kedua apa tadi Bunda? Tolong dicatat di kolom chat. Ya. Yang pertama tadi apa? Ya. Tips ya, hati, mengistirahatkan hati. Ya. Boleh di chat di kolom chat, diketik kolom chat insyaallah. Insyaallah nanti ada yang belum siap mengikuti dan ini apa sih yang udah dibicarakan gitu kan. Oke. Oke.
Wow, itu dua ya. Pertama, perbaiki kepada Allah, hubungan kita Allah. Ingat pada Allah. Terus ada pertanyaan, kalau kita sambil berdiri, berjalan sambil nyapu, boleh nggak bersolawat? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan dia apa? Alladzina yadhkurunallaha. Dan dia itu berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, diri, jalan. Masya Allah. Itu boleh. Kan? Beda dengan pada saat kita mungkin itu zikir ya. Zikir. Tapi kalau baca Al-Quran sambil lari, kan ribet susah ya. Ambil lari, bawa Al-Quran, sambil jogging gitu kan. Sambil nyapu sambil baca Al-Quran. yang ada gimana itu? Yang ada semuanya kesapu ya. Bahkan meja ada gelas atau piring kesapu jadinya semua. Akhirnya punya semua. Tapi kalau misalkan kena dengan zikir, Masya Allah. Kita zikir, tangan kita zikir pada Allah, kita sholawat. Ya, makanya mana yang lebih utama antara zikir dengan salawat? Masya Allah, dua-duanya juga luar biasa. Zikir juga afdol, salawat juga afdol. Tapi yang kerennya aja, kalau zikir itu zikir kepada Allah. Tapi kalau salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman tuh. Innallaha sesungguhnya Allah dan wa malaikatahu dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada nabi. Tuh. Ya. Mereka bersalawat kepada nabi. Allah dan malaikat aja salawat, keren kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah. 'Alaihi wa sallimu taslima, dan bersalawatlah kepada siapa? Tuh. Insya Allah. Selawat. Yuk kita selawat dulu ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim. Masya Allah. Enak Bunda kalau kita sholawat. Ini hati jadi tenang. Ya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh enggak? Banyak. Ya. Oke. Bisa dilanjutkan? Ini materinya gimana nih? Materi Al-Fatihah nih. Oke, yang ketiga. Apa Bunda? Selain kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, yang ketiga, kita butuh ilmu. Dengan caranya seperti apa? Menghadiri majlis taklim, dengan hadiri tempat-tempat kajian ilmu, ya. Kita tetap cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Orang yang sudah mau nikah aja harus ada ilmu. Orang yang sudah menikah, nih seperti kita, misalkan gitu ya. Ilmu lagi karena banyak. Sampai kapan kita akan terus belajar? Makanya sampai belajar sampai kapan? Ya, ubul ilmu minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga kalian. Kita dikasih kesempatan oleh Allah sampai saat ini, sampai detik ini, Masya Allah. Diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu kita belajar. Tapi berapa banyak Allah tidak memberikan kepada orang yang diberikan seperti bunda-bunda yang bisa meluangkan waktu. Kata Allah, apa intan surullah yang surukum.
Siapa yang mau menolong agama Allah, insya Allah Allah akan tolong. Keren kan? Kalau misalkan kita kalau lihat kajian-kajian datang, aduh, Umi Baim, yuk kita ngaji. Ntar dulu kerjaan saya lagi banyak. Cucian saya belum saya rapihin. Nanti suami saya pulang. Ya? Kerjaan belum beres, gitu kan? Cucian banyak banget. Nah sama Bu Devi juga bilang sama, saya juga cucian juga belum digosok. Cucian saya juga belum digosok, pakaian saya belum digosok. Jadi kan banyak cuciannya. Kata Bu Nini juga, saya juga anak saya kecil repot ini. Ntar dibawa anak-anak segini kan repot, nanti keganggu. Kan banyak halnya. Tapi apalagi alasannya, banyak kan alasannya seperti itu. Tapi bunda-bunda ini yang luar biasa, Masya Allah, bunda-bunda intan surullah yang surukum. Makanya siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong. Makanya bunda-bunda di sini yang luar biasa, Insya Allah Allah tolong. Setiap apapun persoalan yang bunda hadapi, mudah-mudahan setiap apapun yang bunda hadapi saat ini bisa dengan hadirnya seperti ini, bisa melapangkan hatinya. Ya bunda, Insya Allah. Itu tadi baru 2 poin. Yang ketiga adalah berkumpullah dengan orang salih. Berkumpul dengan orang saleh. Masya Allah. Kita berkumpul dengan orang soleh ini luar biasa bunda. Dari teman-teman kita ini nggak mungkin kita saling menjerumuskan. Dari punya teman ini nggak mungkin kita saling, aduh lu ngapain lu gini-gini. Enggak. Tapi kita semuanya saling mengajak, ayo. Semuanya. Ayo kita bergabung, ayo. Kita berkumpul. Makanya ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itu di surat apa, Bunda? Ada yang tahu? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Surah? Yasin. Surah? Yasin ya? Yasin, Masya Allah. Bunda, Masya Allah, luar biasa. Yasin. Ittabi'u man la ya. Apa itu itabi'u? Ikutilah. Gitu kan? Ikutilah apa? Itabi'u. Ikutilah. Man la yas'alukum, yang mereka itu tidak mengharap suatu imbalan, suatu balasan. Bunda diajak misalkan Bu Sofi, ayo Bun, kita ikut sana. Diajak tuh, ikut. Kita ngaji, kita belajar ngaji di mana? Di Majelis Ta'lim OSP. Oke. Ajak. Ikut. Enggak usah mikir-mikir lagi, Bu Mumis mikir lagi. Oh enggak. Oke, siap Bu Sofi. Insya Allah saya bisa. Jam berapa kajiannya? Oke, siap. Gitu. Enggak kalah dengan Bu Nunung. Bu Nunung, ayo kita ikut ngajian di OSB Darul Taslim, OSB School. Majelis Ta'lim. Oh iya, jam berapa? Jam 11. Oke, siap insya Allah. Nah, pekerjaan siap ditaruh dulu sebentar. Kita belajar dulu dengan kajian. Masya Allah. Udah gak mikir lagi tuh. Itu orang yang luar biasa. Ya. Tapi gimana kalau misalkan aku mau belajar nanti aja. Udah gak ada. Kayaknya di sini bunda-bunda yang luar biasa pasti insya Allah bisa meluangkan waktunya karena Allah. Ya. Terus apa lagi? Tadi kita berkumpul, Masya Allah. Berkumpul, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah, ayo. Man la yas'alukum, dan mereka itu tidak meminta. Ajron itu adalah balasan, imbalan, bayaran. Tapi mengajak untuk kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan. Allah. Makanya Masya Allah ini bunda-bunda yang luar biasa. Diajak seperti ini, berkumpulnya dengan ini pasti kan ngajakin untuk berzikir pada Allah. Ya.
teman, lihat ada teman kita yang punya persoalan, bunda, kenapa sih sedih aja? Enggak nih, begini. Oke, yuk kita baca Al-Quran yuk. Yuk kita, emang persoalannya apa? Bunda langsung ajarin, oke, persoalan hati kita lelah, pertama adalah perbaiki hubungan kita pada Allah. Bunda langsung jawab. Kedua, belajar. Sekarang yuk kita belajar untuk ilmu. Tuh. Ya. Ketiga, tadi kita berkumpul dengan orang yang soleh, yang luar biasa. Kalau orang soleh insya Allah saling mendoakan Bunda. Kita saling doakan, berdoa. Makanya kalau misalkan ada yang sakit, kita nggak kenal, tapi terus kita doa. Ya. Ini Masya Allah luar biasa. Kita berkumpul dengan orang yang soleh. Ini adalah orang-orang yang pilihan Allah. Ya. Wow, keren, amazing hari ini. Ya. Terus apa lagi Bunda? Selain kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu mengajak dalam kebaikan. Ada lagi enggak? Bunda. Bunda kalau misalkan ada orang yang yang meninggal, itu Masya Allah. Kita pikirkan Bunda. Mungkin di saat ini ada teman-teman kita, sahabat kita, yang saat ini, yang tadinya ada bersama kita, tiba-tiba udah nggak ada. Ada nggak Bunda? Ya, kita punya teman yang tadinya bareng-bareng, kita ngaji bareng, kesana bareng, saat ini udah nggak ada. Ada? Ada. Punya teman yang seperti itu? Yang bareng-bareng atau keluarga? Atau saudara? Atau pasangan yang tadinya nggak ada bersama kita, tiba-tiba udah nggak ada? Coba. Kita pikirkan baik-baik. Ini adalah pembelajaran untuk diri kita. Mereka sudah tiada. Mereka udah diambil oleh Allah dengan caranya. Tinggal kita yang masih hidup. Bagaimana caranya? Allah akan mengambil kita. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan mati. Apa yang kita persiapkan untuk kematian kita? Apakah kita lebih banyak waktunya kita buang dengan sia-sia? Ataukah untuk ibadah? Apalagi sisa hidup kita ini yang harus kita gunakan kalau bukan untuk ibadah. Ibadah dan ibadah kepada Allah. Makanya itu adalah orang yang meninggal itu ada pembelajaran bagi kita bahwa setiap orang yang meninggal itu adalah pembelajaran untuk kita. Makanya poin yang ke berapa? 4. Okay. 4 adalah orang yang meninggal itu menjadi pembelajaran untuk kita. Kita ingat, kita lihat orang yang telah tiada. Banyak banget contoh-contohnya orang meninggal kok seperti ini. Kok meninggal seperti ini. Ada orang yang meninggal, wow orang itu meninggal enak banget. Kalau punya hati kita kesel, dongkol Bunda. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan kau ambil hatiku pada saat aku punya hati yang kotor. Yang punya hati rasa dongkol, kesel, lepas tuh semua. Bagaimana caranya? Oke, semua yang aku lakukan ini adalah ibadah, dan ibadah. Gak ada lagi rasa kesel lagi. Oke, ini pembelajaran jangan sampai nanti aku pada saat aku dia ambil nyawaku dalam keadaan hati yang punya rasa jengkel. Kita buang itu semua. Ya, Bunda. Abis ini, Bunda. Ya Allah. Wa qila man kalau udah napas nih, udah sampai tenggorokan, karena kan ada bisa lepaskan hati, rasa kesel dongkol. Lihatlah orang-orang yang pada saat udah nggak ada. Makanya kalau datang itu ke tempat takziah, lihat, kalau bisa lihat dan doakan mereka. Yang meninggal itu bukan habis pulang, taruh,
Ya, kita sodako, terus langsung jalan. Kalau bisa, Bunda masuk doakan. Kalau bisa, doakan. Kita lihat ya Allah. Itu sebenarnya pembelajaran untuk kita. Kita setelah itu kalau bisa lagi kita sholatkan, ikut. Ya, pahalanya luar biasa. Orang di Mekah Madinah aja hampir setiap saat ya Bunda ya. Setiap waktu itu orang meninggal itu disolat. Makanya itu pembelajaran kita ya Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Dan mudah-mudahan dalam keadaan ibadah yang jelas. Ya Bunda, inilah jaga hati. Hati yang luar biasa. Kenapa hati ini berada di dalam, nggak taruh di luar gitu loh. Kalau andai kan hati ini taruh di luar, luka di mana-mana, repot. Kenapa ini hati di dalam? Pertama yang kita dengar, informasi apapun kita pertama kita ambil itu adalah dengar dulu, dengar terus melihat, terus dari bicara. Kenapa hati dibawa-bawa? Gitu kan? Kenapa hati ini dibawa-bawa? Padahal hati kan udah di dalam, jauh dari mulut, dari telinga, dari mata. Kenapa ini dibawa-bawa hati? Hati jangan ikut campur. Karena itu semua di luar batas kemampuan kita. Senyumi semua. Hadapi semua dengan senyuman. Senyuman yang indah, Bunda. Itulah kita. Jadi kita lebih memikirkan bagaimana caranya ke depannya kita bisa hidup membawa bekal amal soleh yang banyak. Makanya orang meninggal itu adalah pembelajaran untuk kita. Pembelajaran bagi kita. Di usia sekarang masih hidup di kita. Kapan lagi kita mau belajar? Al-Fatihah saja belum tentu. Gitu loh. Makanya sebenarnya materi hari ini adalah surah Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah yang bacaan rukun salat. Makanya kalau baca surat Al-Fatihah sesuai dengan makhraj yang tajwidnya luar biasa. Makanya saya menginginkan apa? Pertama majelis taklim itu belajar Al-Fatihah dulu. Bacaan salat. Tapi kajian hari ini lewat ini dari wow, keren. Ini waktu nggak terasa nih. Sampai jam 12 ya. Nanti takutnya ada yang udah adzan ya di wilayahnya, boleh silakan ya. Terus yang ke berapa berikutnya? Kelima. 5. Apa itu? 5 adalah baca Al-Quran. Dekati Al-Quran. Baca Al-Quran, dekati Al-Quran, Bunda. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Insyaallah. Bacalah Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang yaumul kiamah, pada saat hari kiamat, syafi'an, sebagai syafaat, li ashabi, siapa itu? Untuk siapa? Untuk para sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yang senantiasa membaca Al-Quran. Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat. Dengan zikir kita menenangkan hati. Udah. Insyaallah luar biasa hari ini. Pembelajaran tentang hati. Di luar jalur dengan materi. Serta Fatihah, sekarang kita beralih dengan hati. Ya, hari ini adalah tips bagaimana hati
mengistirahatkan hati. Bagaimana tips, bagaimana caranya untuk mengistirahatkan hati? Ya, Bunda, tolong buat. Mungkin ada teman-teman kita yang nggak bisa hadir. Bunda kirim ke grup atau Bunda ajak teman-teman ini, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Bunda. Ya, wow, luar biasa, Masya Allah. Hati padahal adanya di dalam. Andaikan hati ini di luar nggak tahu. Hati ini udah dilapisi oleh berbagai macam, baik itu daging, ya bahkan tulang, anggota tubuh kita tertutup. Jangan kau bawa-bawa hati, karena hati ini tidak pantas kita bawa baperan. Makanya Allah menciptakan kita. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Tinggal dikit lagi, kita jam 12 habis. ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Insyaallah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah, wallah dan Allah, ya Allah. Akhrajakum telah mengeluarkan kalian dari rahim seorang ibu. La ta'lamuna syai'an, dan mereka nggak paham dengan semuanya. Nggak ngerti. Nggak mungkin kan? Hello, pas baru keluar, itu isi udah keluar tuh bayi. Mama, papa, nggak mungkin kan? Ada kayak gitu. Baru keluar, bayi yang keluar udah girang, gitu. Manggil, om, tante, belum. La ta'lamuna syai'an. Mereka nggak tahu. Keren. Tapi di sini wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menciptakan pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati di mana hati? Ya. Tapi qalilan ma tashkurun. Tapi berapa banyak orang, sedikit sekali orang yang bersyukur. Makanya bayi yang baru keluar itu kenapa diadzankan? Makanya kalimat yang thayyibah yang diperdengarkan adalah bayi itu pada saat itu apa? Azan. Nah sekarang kita mendengarkan azan, kenapa enggak mau langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar? Kenapa kita enggak buru-buru menyegerakan kewajiban kita? Katanya kita mau memperbaiki diri kita. Hello, saat ini kita merubah diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Oke Bunda. Waktu tak terasa, mungkin materi insya Allah ke depannya. Wow, nanti kita bahas materi, mungkin kalau bunda-bunda mau tanya jawab silakan. Ya. Ingat 5 poin hari ini, bagaimana caranya kita mengistirahatkan hati kita. Ya Bunda ya, sebagai amal jariah dari saya mohon kepada bunda-bunda untuk menulis materi kita pada siang hari ini. Semoga ini adalah keberkahan untuk kita semua. Baik bunda-bunda, alhamdulillah tak terasa waktu jua yang nanti the next kita akan bertemu kembali di acara yang sama di Majlis Ta'lim OSB. Materinya insya Allah masih lanjut atau gimana nih Bunda nih? Lanjut ini. Oke, lanjut ini. Oke, dan kita belajar ya. Oke, alhamdulillah, masya Allah Bunda, kita tutup. Ada pertanyaan nanti ya? Ada pertanyaan masalah tentang hati
di minggu berikutnya ya. Udah, Siapkan nggak usah saja pertanyaan. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya PR. Oke Bunda-Bunda, Alhamdulillah terima kasih Ibu Dini, Ibu Devi, Umi Baim, Ibu Mulmis. Ini ada Torik ya, Bu Ati, Bu Zakia, Bu Nunung, Bu Sri Susanti, Bu Dwi, Bu Fati, ya ada Dian, ada Dokter Gigi Magdalena, Bu Yanti, ada Bu Ane, Sumri, Bu Nelly, ada Bu Yeni, ada Susan, Ibu Susan ya, Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan persahabatan kita sampai jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kita tutup masih pembelajaran pada hari ini ya dengan pembacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bunda-bunda semuanya, mohon maaf lahir batin jikalau ada kalimat kata yang belum pas di hati bunda-bunda, mohon maaf untuk dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Makasih. Terima kasih materinya yang sudah disampaikan. Ya, sama-sama Bu Dini. Ya Allah. Insyaallah semoga bermanfaat. Dijalankan. Amin. Amin Allah. Makasih saja, makasih. Ya, sama-sama. Tidak.